Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah TNC. Semoga kabar teman-teman baik tanpa halang dan rintangan dan diberikan rezeki yang halal. Depan saya ini ada mesin kipas merek Cosmos, biar paham. Di sini keluhannya mati total. Oke, saya coba cek dulu di bagian kapasitor apakah benar mati total dari segi lilitan yang rusak. Apakah cuma fuse saja yang mati? Oke, kita cek di bagian kapasitor. Setelah dicek, ternyata di sini tidak ada resistansi sama sekali. Di bagian kapasitor hilang resistansi atau lilitan putus atau korosi, nggak tahu. Saya cek juga di bagian di bagian sikring, di bagian fuse, sambungan ke kapasitor. Di sini juga tidak menyambung, tidak bisa keluarkan resistansi pada bagian fuse-nya. Oke, saya cek asnya bagus juga, tidak ada masalah. Di bagian as enteng. Mungkin ini penyebabnya ada di bagian lilitan yang rusak atau korosi. Oke, saya bongkar dulu dan nanti kita cek bagian dalam kayak apa dan kenapa dan apa penyebabnya yang berakibat ini mati total. Oke, saya bongkar semuanya, baut-bautnya kita lepas semuanya. Ini ada 4 baut. Nanti saya kasih lihat seperti apa model kipasnya ini di video ini. Modelnya kayak gini. Oke, kita lepas semuanya. Setelah itu kita copot bagian atau lepas bagian bungkus belakang atau rumah belakang. Dan saya periksa ini good saja, tidak ada bekas terbakar atau apa. Dan saya coba cek di bagian as, aman, tidak ada oblak. Jadi nggak tahu kenapa ini kipas bisa mati total. Padahal padahal untuk bus aman tanpa ada rusak. Oke, pertama kita coba bongkar di bagian lilitan, di bagian sambungan lilitan sama kabel kita lepas semuanya untuk bagian pengikatnya. Karena untuk mengecek bagian lilitan yang sambungan ke kabel itu harus kita lepas. Ini kalau Cosmos itu bagian lilitan terbungkus kayak gini. Ya ada juga sebagian yang tidak terbungkus. Sebenarnya Miyako itu kalau yang merek dulu juga terbungkus, dibungkus plastik kayak gini. Tapi ya nggak tahu, mungkin ini bisa diperkirakan mungkin lebih awet kalau dibungkus kayak gini. Kalau menurut saya sih kurang juga, karena hawa panas yang dikeluarkan oleh lilitan tidak keluar maksimal seperti itu. Ya nggak tahu juga, mungkin dari produk, tidak menyalahkan produk, mungkin ini sudah dipikir matang-matang. Oke, kita lepas semuanya. Untuk pengikatnya kita bongkar bersama, namun pelan-pelan, takutnya tangannya sampai dikena. Pelan-pelan kita lepasnya, atau bukan tangannya yang dikena tapi lilitannya nanti kena goresan sama pisaunya, nanti putus semua. Kita harus pelan-pelan. Oke, kita lepas. Intinya sediakan kopi, sediakan rokok biar tidak pusing. Karena kerja kayak gini harus penuh ekstra, nyantai, relax. Oke, kita buka untuk bagian bungkus plastiknya, pembungkus kabel atau pembungkus bagian dinamonya. Kita lepas pelan-pelan. Ini kayaknya plastik masih lembek, masih tidak terlalu keras. Tapi pembagian bungkus ini sudah hitam, mungkin memang dari warnanya. Oke, saya kasih perbesar dulu biar ketahuan nanti bagian mana yang berkendala atau yang bisa menyebabkan ini mati total. Kalau dilihat
ini ada bercak-bercak atau ada korosi putih-putih. Semoga bukan lilitannya. Oh, ini sudah lepas tuh, korosi. Benar, berarti ini fakta sudah membuktikan ini penyebabnya korosi. Tuh, kita lihat ini semuanya ada korosi atau berjamur. Kalau tidak mengerti korosi, berjamur. Ini putih-putih ini akibat ya mungkin karena terlalu panas atau pemakaian sudah lama, seperti itu pasti berjamur karena sambungan panas. Oke, di sini yang jelas sudah putus bagian kapasitor, makanya bagian kapasitor itu tidak nyambung. Setelah itu kita cek semuanya karena sudah 3 yang korosi. Kita harus cek semuanya. Bagian fuse kita cek nanti. Ini korosi juga, padahal ini bukan sambungan lilitan, cuma sambungan fuse, itu korosi juga. Nih, lihat. Semuanya terjadi korosi. Mungkin ya biasa pemakaian, mungkin sudah bertahun-tahun ini kipas, tapi penampakan tetap masih oke, good, cuma di bagian sambungan saja. Kita ingat-ingat untuk bagian yang masuk ke fuse, bagian mana starting yang masuk ke fuse, jangan sampai lupa, takutnya nanti disambung ke fuse malah putar kiri. Lilitan salah sambung saja bagian fuse nanti muter kiri soalnya. Oke, kita lanjut terus, kita cek di bagian fuse, kita cek, kita periksa apa yang penyebabnya, apakah fuse mati apa tidak. Soalnya saya cek dari tadi di kapasitor itu jalur warna biru fuse mati kalau dicek dari luar, tapi saya coba cek dari dalam dulu apakah fuse ini mati apa tidak. Apakah kita sediakan multitester dulu, apakah ini fuse ini masih aman apa tidak. Kita cek bagian fuse, itu fuse yang masuk ke situ, itu fuse. Kita cek, sambungkan kapasitor yang menuju fuse, satunya sentuhkan pada fuse, pada kabel fuse. Atau kalau tidak ngerti fuse, sikring, kita sentuhkan pada bagian fuse. Untuk kenapa kita cek dulu bagian fuse apakah masih nyambung apa tidak, karena nanti kalau fuse-nya mati kita jangan gunakan, kita buang saja atau singkirkan saja. Oke, saya pertama dulu karena di sini awalnya korosi. Walaupun kita cek fuse-nya, kalau lilitannya tidak nyambung juga, kita harus bongkar juga, bongkar total fuse-nya. Kita cek dulu bagian lilitan, apakah ini lilitan sudah menyambung apa tidak. Di bagian kapasitor kita potong untuk yang setrum langsung, yang nyambung sama fuse kapasitor atau lilitan starting yang nyambung sama fuse kita potong, untuk karena ini harus diperbaharui, karena nggak mungkin bekas korosinya itu langsung dililitkan sama lilitan tembaganya, tidak akan nyambung nanti. Kita harus perbaharui dulu untuk bagian yang satu ini, untuk kapasitor yang menuju setrum langsung. Ini saya cek dulu untuk bagian, oke, saya cek dulu untuk bagian fuse. Pertama kita cek bagian fuse, kita cek, kita lepas kulitnya, kita buang kulitnya, langsung kita cek. Langsung kita cek. Setelah kita pasang semuanya untuk bagian lilitan yang nyambung ke fuse, nanti kita cek dipelintir kayak gini dulu, disatukan. Kita satukan, satunya kita juga pasang.
Ini saya kasih cara buat teman-teman kalau seandainya di rumah mau memperbaiki sendiri tanpa harus disolder. Ini saya tidak akan disolder. Untuk teman-teman mungkin di rumahnya tidak punya solder, Mas. Ini caranya. Sebenarnya ini bisa tanpa disolder pun bisa. Ya, tapi keawetan kurang maksimal. Ya, kalau seandainya ya darurat atau kepepet, bisa untuk tidak disolder. Pasti bisa menyala nanti. Oke, kita cek di bagian kapasitor. Oke, nyambung, ternyata keluar 17 ohm. Juga keluar. Tuh, yang bagian korosi juga keluar, karena ini cuma korosi bagian luarnya saja, tapi lilitannya tidak putus. Tidak usah diperbaharui lagi. Ini karena khusus contoh bagi teman-teman yang tidak punya solder. Itu kita perbaharui biasa saja, kita cuma dengan cara dipelintir saja, nggak usah disolder. Setelah tersambung kayak gini, kita pasang lagi bagian pembungkusnya. Semua total kita pasang. Dari bagian speed, starting, kita pasang semuanya. Kita pasang lagi. Kembali seperti semula, karena di sini sudah menyambung, sudah bagus. Berarti insya Allah ini biasanya kalau sudah nyambung kayak gini pasti langsung menyala. Ya, entah nanti akhirnya dengung, itu dicek di bagian kapasitor dan juga di bagian bus seperti itu. Tapi kalau sudah nyambung kayak gini, insya Allah pasti menyala, asalkan bus aman dan kapasitor juga masih kuat, tidak lemah seperti itu. Oke, terus kita bungkus semuanya, kita rapikan serapi mungkin. Kembalikan pada waktu semula. Waktu semula bagian lilitan yang dibongkar tadi, paskan dengan tempatnya semula. Setelah itu kita ikat. Ya, diikat apa saja. Kalau menurut saya sarankan pakai tali tis saja, karena tali tis itu lebih ya tahan lama juga, lebih tahan lah dibandingkan ya cuma tali biasa. Ya kalau memang khusus tali benang kayak gini, memang khusus punya kipas, ini memang kuat. Tapi kalau nggak punya, pakai tali tis. Kalau nggak punya lagi, tak pakai tali apa saja, yang penting bisa rapi. Tapi kalau saya lebih suka pakai tali tis, karena gampang, cara mengikatnya juga gampang, cuma tinggal masukin, langsung ditarik, langsung kencang. Kalau pakai pengikat benang itu kita harus bolak-balik untuk mengikatnya. Kalau ini satu kali, tapi cuma butuh beberapa pengikat seperti itu. Murah, tali tis kayak gini ini murah, harganya murah, cuma berapa ribu. Kita tergantung lokasi juga, paling mahal itu 10.000 lah. Kalau di lokasi saya 5.000, 7.000 seperti itu. Oke, setelah rapi kayak gini, ini pembungkusnya, plastiknya. Mungkin saya tidak akan pasang kembali untuk plastiknya, ini saya lepas saja, saya potong saja, karena biar tidak belepotan di dalam. Karena saya sudah ikat, lupa tadi nggak dipasang duluan plastiknya. Tidak ada masalah. Setelah itu kita coba cek lagi apakah menyambung apa tidak bagian kapasitor. Intinya di bagian kapasitor, alhamdulillah ini sudah menyambung. Selanjutnya kita langsung masukkan atau pasang pada pembungkusnya atau rumah dinamonya, rumah lilitannya. Kita paskan, masukkan pada tempatnya, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah nanti gearbox, kalau sampai letakkan di bawah, yang di bawah di atas, yang di atas di bawah, nanti repot, harus bongkar lagi.
Kita harus paskan dulu, baru kita kunci pakai baut. Kabel biasanya untuk cosmos itu biasanya ada di belakang. Untuk cosmos ya kalau sudah ada tanda kayak gini tempat kabelnya, ya nggak usah bingung-bingung lagi. Kalau yang nggak ada tempat kabelnya, takutnya nanti teman-teman lupa apakah ada di dalam, apakah ada di depan, ataukah ada di belakang. Itu kebanyakan Miyako, Cosmos, Cina, Matsunichi itu kebanyakan ada di belakang. Kalau Mas Pion itu ada di depan. Kalau Mas Pion, Sky itu ada di belakang. Kalau Cosmos juga ada di belakang. Untuk Cosmos itu kalau sepengetahuan saya itu kalau yang ada di depan, kabel itu ada di depan, itu cuma Mas Pion. Sepengetahuan saya masih. Untuk yang kabel yang merek-merek Matsunichi Cina itu pasti ada di belakang. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau nanti ada di mana, ada di depan, ada di belakang. Karena kalau bukan Cosmos yang kayak gini biasanya bingung karena nggak ada tempat kabel. Setelah itu kita cek bagian as apakah seret atau tidak. Kalau seret kita ketok dulu sampai enteng. Ketok kayak gini, jangan terlalu keras juga, intinya sampai enteng lah untuk bagian as. Kalau sudah enteng, sekiranya sudah enteng, wis jangan diketok terus biar tidak benyok. Nanti benyok, nanti kita yang dimarahin sama customer kita atau pelanggan kita. Seperti itu. Setelah sekiranya ini sudah enteng, kita langsung coba ambilkan kapasitor untuk mencobanya apakah ini kipas ini bisa menyala tanpa disolder, apakah tidak, seperti itu ya, dengan syarat, dengan catatan bus tidak oblak dan kapasitor masih normal, seperti itu. Oke, kita coba sediakan colokan dan kapasitor. Soalnya kalau nggak ada kapasitornya ya nggak bisa juga untuk dicek, untuk dicoba, seperti itu. Kita sambungkan kapasitor ke bagian kapasitor. Lah untuk merek Cosmos Miyako itu untuk bagian setrum langsung itu warna biru. Cosmos dan juga Miyako itu setrum langsungnya warna biru. Dan ini saya ambil warna biru sama merah karena setrum langsung itu warna biru, terus yang warna merah itu speed nomor 3. Jadi kita berikan setrum kanan kiri, seperti itu. Anggap main plusnya kita sambungkan, satu sama biru, satunya sama merah. Entah mau ambil yang bukan merah nggak apa-apa, intinya speed. Kita carikan speed warna apa saja. Itu speed nomor 3. Mau ambil speed nomor 2 yang warna silver itu atau yang warna oranye, terserah. Saya coba yang warna merah dulu, yang nomor 3. Nah, ini kita sediakan untuk bagian colokan apakah ini bisa menyala atau tidak. Untuk teman-teman, memang saya tidak pernah mencobanya sebelum dibongkar karena sudah saya vonis menggunakan multitester. Kalau multitester sudah tidak menyambung pasti mati total. Oke, saya coba. Alhamdulillah ini sudah menyala, sudah berputar. Karena belum kelihatan, saya akan kasih tanda atau apalah untuk bisa kelihatan apakah ini berputar atau tidak. Nanti takutnya itu tidak berputar mas, itu tidak menyala, takutnya seperti itu. Takut saya dibilang gagal dalam memperbaikinya. Sebenarnya selama saya memperbaiki dan saya upload, alhamdulillah semuanya itu bagus semua tanpa kendala, walaupun tidak dites, asalkan dicoba menggunakan multitester sudah bagus, itu pasti menyala. Ini saya kasih tanda di depan, kita lihat pelan-pelan, jangan sampai nyentuh sama body untuk bagian setrum karena itu tidak dibungkus. Oke, saya coba, bismillah. Nah, itu sudah berputar, tuh lihat, tuh lihat. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah berhasil.
ini sudah mantap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.